Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalau pertanyaan ini ditanya ke saya, motivasi mengajar kaligrafi ini sebenarnya datang daripada guru saya yang mengajarkan kaligrafi kepada kami secara tulus, secara ikhlas. Tujuan utama beliau mengajar kami, dan itu amanah yang diberikan kepada kami, yaitu supaya betul-betul bisa melestarikan. Karena menurut beliau yang namanya kaligrafi atau khat ini bukan seni biasa, disebut sama fan muqaddas, yaitu seni yang suci, karena di sini kami melestarikan huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf yang dengannya ditulis Al-Quran. Jadi bukan hanya ingin melestarikan sebenarnya, tapi juga kami ingin menjaga, ingin betul-betul menjaga warisan daripada pendahulu-pendahulu, yaitu bisa menulis Al-Quran. Jadi awal ingin mengajar kaligrafi itu selain melestarikan, kami ingin juga generasi-generasi setelah kami, apalagi di zaman sekarang yang pragmatis, yang betul-betul praktis, semuanya jarang yang menulis dengan pena. Jadi ya, kami di dalam komunitas ini ya ingin mengajarkan untuk melestarikan budaya ini supaya jangan sampai berkembang zaman sehingga yang budaya-budaya ini ditinggalkan. Itu. Adapun yang ikut belajar dengan kami di sini macam-macam. Ada yang tua, ada yang mahasiswa, ada yang ya macam-macam, tergantung motivasi awal mereka ingin belajar kaligrafi. Dan metode dalam pembelajaran pun ketika kami mengajarkan, kami sesuaikan dengan orang tersebut. Jadi tidak semua orang yang masuk belajar akan sama-sama selesai dalam waktu yang sama, tidak. Karena tergantung kemampuan, tergantung bakat yang mereka miliki. Dan itu sebenarnya bukan aib dalam pembelajaran. Nah, itu bukan aib. Karena ketika misalnya yang kecil, ada anak-anak kecil kelas 4 SD, kelas 5 SD belajar kaligrafi, mungkin tulisan mereka tidak sebagus mereka yang betul-betul akalnya sudah matang, seperti anak-anak kuliah, anak-anak remaja. Tapi sebenarnya itu bukan aib bagi mereka, bukan aib bagi kita, lambat, karena memang semakin kita belajar, semakin kita tahu, semakin bagus tulisan kita. Jadi yang kami ajar di sini, yang ikut belajar bergabung di sini, ada orang-orang yang sudah menikah, ada yang mahasiswa, ada juga, bahkan ada juga yang anak-anak. Itu yang belajar kaligrafi bersama kami. Awal mula saya mengajar kaligrafi setelah diberikan amanah tahun 2013 ketika saya pulang dari Mesir. Beliau amanah, guru kami amanah supaya betul-betul bisa mengajar, bisa menjaga, bisa melestarikan tradisi ini. Disitulah tekad pertama saya ingin mengajar. Namun kendala pertama ketika pulang itu nggak punya tempat. Karena semangat belajar dan semangat mengajar yang luar biasa ketika itu, saya sampai mencari murid ke sana ke sini. Yang penting ketika ada yang telepon dan betul-betul mau belajar, saya katakan kepada mereka, cari tempat, saya datangin, dimanapun tempatnya saya datangin. Sehingga kami keliling-keliling cari tempat, ada tempat di masjid. Jadi mulai kami belajar itu di masjid, di lantai 3 masjid. Ya, ketika yang lain TPA, anak-anak TPA, kami di sudut di pojok itu belajar kaligrafi. Dan murid pertama pun nggak banyak, cuma tiga orang. Itu tempat kami belajar. Kemudian setelah lama berganti, kami pindah dari masjid, kami pindah waktu itu ke kampus. Kami pindah ke kampus, minta izin dengan pihak kampus untuk memakai tempat untuk belajar kaligrafi, dan semuanya boleh ikut belajar, tidak dibatasi oleh umur. Yang penting kami mohon kesediaan untuk diberikan tempat, dan alhamdulillah dari pihak kampus pun memberikan tempat kepada kami untuk belajar. Waktu itu di pustaka. Kemudian setelah dari pustaka kami pun pindah lagi, karena waktu itu saya sudah baru berkeluarga, saya pindah ke rumah, mulailah saya buat di rumah. Jadi lebih
lebih terasa kekeluargaannya, lebih terasa rumahannya, itu lebih terasa, maka kami buat sekarang di rumah. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari 2013, walaupun putus sedikit-sedikit karena saya melanjutkan studi S2 dulu, jadi alhamdulillah sekarang masih berjalan dan tempatnya pun di sini ya, tempat ini di rumah. Proses belajar mengajar kami itu sama sekali tidak dipungut biaya. Sebagaimana dulu saya belajar dengan guru saya itu dari tahun 2019 sampai kami diberikan ijazah itu tanpa dipungut biaya sama sekali. Jadi betul-betul keikhlasannya sangat terasa. Sehingga dari keikhlasan tersebutlah banyak di antara murid-murid beliau yang mengambil semangat ini, saya harus mengajar. Nah, jadi kebanyakan sekarang yang mengajar dari murid-murid beliau bukan hanya di Aceh sini. Di Jakarta ada, kemudian di Jombang ada, di Malaysia ada, di Singapura juga ada, bahkan sampai ke Cina pun mereka masih memakai tradisi, yaitu betul-betul mengajar itu harus dengan keikhlasan. Dan disebutkan kesuksesan guru sebenarnya, murid ini akan memberikan hasil yang baik itu ketika ada keikhlasan dari guru dan keikhlasan dari murid ketika belajar. Tapi kalau gurunya ikhlas, muridnya nggak ikhlas, ya ini susah juga jadinya. Apalagi kalau gurunya nggak ikhlas, muridnya nggak ikhlas, ini lebih berat lagi. Jadi belajar di sini tidak dipungut biaya sama sekali. Memang saya sudah berazam, sudah berkomitmen untuk mewakafkan waktu saya seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis, untuk duduk di sini mengajar. Ada murid ataupun tidak murid, saya akan duduk di sini itu mengajar. Kalaupun tidak ada yang datang, tidak ada yang belajar, ya saya manfaatkan waktu untuk baca-baca ataupun ya sama keluarga di sini. Selain kaligrafi, kegiatan-kegiatan lain yang kami lakukan di tempat sini, kami juga ada buat majelis. Itu di majelis kami, majelisnya namanya At-Taufik. Dalam majelis tersebut ya belajar agama, yaitu kewajiban-kewajiban utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Gimana sholat, gimana wudhunya. Jadi itu di dalam majelis, itu kegiatan kami yang biasa kami lakukan dengan anak-anak dan remaja-remaja kampung. Nah, jadi orang-orang remaja ini setiap Senin malam biasanya kami kumpul, dulunya di masjid karena sekarang mungkin lagi ya kondisi yang sekarang yang nggak memungkinkan kumpul-kumpul rame-rame di tempat umum, jadi lebih tertutup buatnya di rumah sini. Itu kegiatan yang sifatnya sosial, yang kami adakan di sini. Adapun kegiatan-kegiatan lain ada juga seperti kegiatan pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk kegiatan betul-betul untuk memperhatikan lingkungan sekitar di sini, yaitu belajar kaligrafi sama belajar pemahaman dasar-dasar agama. Harapan saya kepada generasi muda ataupun kepada yang lain, yaitu tetap menjaga budaya, menjaga adat, menjaga sesuatu yang memang harus dijaga. Salah satunya yaitu kaligrafi atau khat ini, yang zaman sekarang mungkin jarang, langka orang yang belajar lagi, ya, yaitu melestarikan budaya. Kalau dulu waktu kecil-kecil mungkin ada tulisan di sekolah Arab Melayu, sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu ada pembacaan kitab Jawa atau Arab Melayu, sekarang nggak ada lagi. Jadi warisan-warisan tersebut itu PR bagi kita supaya anak cucu kita nanti betul-betul paham. Rupanya ada budaya tersebut. Jangan sampai berkembang zaman terus budayanya hilang. Yaitu ya harus melestarikan. Itu pesan saya kepada generasi muda. Dan cita-cita kami, cita-cita saya khususnya, itu betul-betul bisa menulis mushaf, menulis Quran. Itu cita-cita besar.
karena memang selain bacaan Al-Quran itu bisa memberikan pahala kepada yang baca minimal 10 kali lipat, apalagi yang menulis ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan cita-cita ini bukan hanya pada saya, mudah-mudahan pada generasi-generasi setelahnya itu juga ada yang punya cita-cita betul-betul ingin sekali saja dalam hidupnya ini bisa menulis mushaf.